Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artboy. Kali ini saya ingin membahas beberapa karakter Marvel Universe atau dari karakter Avenger yang kemungkinan akan bersedih atau mungkin meninggoy di fase ke-6 ini. Karena Marvel Cinematic Universe sendiri akan segera memasuki fase akhir dari multiverse saga. Banyak karakter utama yang telah melalui berbagai pertempuran besar, dan seiring dengan semakin kompleks ancaman di depan mata, tampaknya tidak semua pahlawan bisa bertahan hingga akhir. Nah, beberapa karakter tampaknya sedang dipersiapkan untuk mengucapkan selamat tinggal. Oke, karakter siapa saja yaitu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link saya ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Urutan yang pertama yaitu Scott Lang atau Ant-Man memulai perjalanannya sebagai Ant-Man dengan pendekatan yang ringan dan penuh humor. Namun lambat laun ia menjadi bagian penting dalam peristiwa besar MCU. Sejak keterlibatannya di Captain America Civil War hingga perannya dalam Avengers Endgame, Scott membuktikan bahwa ia bisa menjadi pahlawan yang menentukan walau berasal dari latar belakang biasa. Namun setelah film ketiganya yaitu Quantumania, citra Scott sebagai tokoh utama terasa mulai melemah karena fokus cerita beralih dan dukungan dari karakter pendamping pun berkurang. Keterlibatannya dalam pertemuan pertama dengan Kang the Conqueror menempatkan Scott pada posisi penting, tetapi juga menyirat bahwa ia mungkin sudah mencapai titik kulminasi dalam perjalanannya. Kang bukan sekedar musuh biasa, dan bila ia kembali dalam bentuk ancaman lebih besar di Avengers Doomsday, kemungkinan besar Scott akan menjadi salah satu karakter yang dikorbankan demi menggambarkan besarnya ancaman. Ini bisa menjadi langkah dramatis untuk membuat ketegangan menjelang akhir saga multiverse. Yang kedua yaitu Peter Quill atau Star-Lord. Setelah tim Guardian of the Galaxy berpisah di film ketiganya, Peter memilih kembali ke bumi. Ini menandakan peralihan besar dalam perjalanan karakternya, yang selama ini lebih dikenal sebagai pemimpin tim luar biasa. Tanpa kehadiran Rocket, Nebula, dan Gamora, peran Peter terasa lebih ringan dan tampak memang sedang diarahkan menuju akhir. Terlebih lagi dengan latar belakang yang kembali ke bumi, keterlibatan dalam konflik besar seperti Secret War bisa menjadi penampilan terakhirnya. Peter memiliki hubungan yang kuat dengan timnya, dan sebagian besar pengembangan karakter berakar pada ikatan dengan mereka. Dengan tim yang kini bubar, peluang untuk cerita baru yang kuat terasa lebih terbatas. Meski karakter yang tetap populer tanpa kelompoknya, Peter mungkin akan sulit mendapat porsi cerita yang kuat dalam alur besar Avenger. Hal ini memberi sinyal bahwa kemunculan selanjutnya bisa menjadi penutup yang emosional. Blue is the open line for everyone. Orange is for blue. What? Black is for orange. Yellow is for green. Green is for red. And red is for yellow. Yang ketiga yaitu Clint Barton atau Hawkeye telah menjadi bagian dari MCU sejak awal. Salah satu dari 6 Avenger asli yang menjalani banyak misi penting, dari pertempuran di New York hingga konfrontasi terakhir di Endgame. Namun belakangan Clint memulai beralih ke arah pensiun, terutama setelah serial Hawkeye, di mana ia menyerahkan peran pahlawan kepada Kate Bishop. Serial itu sudah menunjukkan bahwa Clint ingin menjauh dari kehidupan pejuang. Meski begitu, Clint berarti sudah aman sepenuhnya. Masa lalunya sebagai Ronin masih menjadi bayang-bayang yang menghantui, dan masih ada kemungkinan bahwa ia akan kembali untuk misi terakhir demi menebus semuanya. Jika Avenger kembali membutuhkan bantuan dari seluruh lini veteran, Clint mungkin merasa perlu bergabung. Dan jika ia kembali, momen pengorbanan bisa menjadi akhir yang pas untuk karakternya. A plunger arrow? What is a trick that is completely useless? Be careful. I was born
Yang keempat adalah Peggy Carter dari Kapten Carter varian. Kemunculan Peggy Carter dalam semesta alternatif menjadi sesuatu yang mengejutkan, terutama setelah akhir cerita dianggap selesai di Captain America The Winter Soldier dan kemudian diperkuat oleh Avengers Endgame. Dalam dunia multiverse, Peggy kembali dalam bentuk varian bernama Peggy Carter. Versi alternatif dirinya yang menggunakan serum Super Soldier. Peran ini diperkenalkan dalam serial animasi What If, lalu muncul kembali live action dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kehadiran Peggy sebagai Kapten Carter memang membawa semangat baru, tetapi juga menciptakan kebingungan mengenai kelanjutan karakter ini. Sebagian besar penggemar mengenai Peggy dari latar belakang Perang Dunia II, bukan sebagai pahlawan super modern. Meski versi alternatif ini memberikan warna berbeda, penampilan yang cenderung terbatas dan tidak memiliki dampak besar terhadap konflik utama yang sedang berlangsung di MCU. Bila ia benar-benar kembali dalam Doomsday, karakternya kemungkinan hanya akan hadir sebagai pelengkap dari narasi multiverse yang kompleks. Yang kelima adalah Bucky Barnes. Pernah menjadi figur sentral dalam beberapa film MCU, mulai dari sahabat Steve Rogers menjadi Winter Soldier, hingga akhirnya memulai langkah penebusan dosa. Namun arah pengembangan karakter Bucky ini akhir-akhir ini tampak tidak jelas. Dalam The Falcon and the Winter Soldier, ia tampil sebagai mitra dari Sam Wilson dan menunjukkan perkembangan emosional yang signifikan. Tetapi setelah itu perannya kembali kabur dan tidak memiliki porsi yang kuat di tengah banyaknya tokoh baru. Kemunculan dalam tim Thunderbolt menambah keanehan dalam jalur karakternya. Alih-alih melanjutkan perjalanan bersama Sam sebagai Kapten Amerika baru, Bucky justru ditempatkan dalam kelompok antihero yang punya dinamika tersendiri. Meski masih bisa nyambung lewat masa lalu kelamnya, Bucky lebih terlihat seperti tambahan cerita dibanding tokoh utama. Hal ini menjadi sinyal bahwa MCU sedang bersiap untuk menutup kisahnya dalam waktu dekat. Dan yang terakhir yaitu sang dewa Thor. Thor merupakan satu-satunya anggota Avenger asli yang masih memiliki film solo hingga fase terbaru. Namun seiring berjalannya waktu, arah karakter Thor makin terasa tidak menentu. Setelah penampilannya gemilang di Thor Ragnarok, banyak penggemar mengharapkan pendekatan baru terhadap sang dewa petir. Namun ekspektasi itu tidak sepenuhnya terpenuhi, terutama karena Love and Thunder. Banyak kritik karena perubahan nada cerita dan gaya humor yang terlalu dominan. Kini karakter yang sudah melewati banyak kehilangan dan perubahan jalan cerita, Thor seperti berada di ambang penyelesaian. Ia sudah tidak lagi menjadi Raja Asgard, sudah menyerahkan banyak tanggung jawab dan kini memiliki anak angkat bernama Love. Kehadiran pada Phase 6 bisa menjadi bagian dari pertempuran terakhir para pahlawan, baik untuk membela bumi maupun semesta dari ancaman besar seperti yang diprediksi dalam Multiverse Saga. Oke guys, itu tadi adalah 6 karakter yang saya sediakan kepada kalian yang kemungkinan akan diselesaikan atau bisa dibilang dalam ceritanya nanti akan meninggoy di fase entah di Doomsday atau Secret War. Itu tadi adalah beberapa karakternya. Jika kalian setuju, silahkan aja untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika kalian ingin istilahnya berkomentar atau mungkin berdiskusi, tinggalkan juga di kolom komentar di bawah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.